I love 90s movie. Punya karakteristik yang khas dan emang agak susah ditiru kalau kalian shootnya pakai mirrorless dan lensa-lensa di zaman sekarang. Punya karakteristik unik yang disebut dengan film look karena emang di zaman itu syutingnya masih pakai film. Film look mengacu kepada gambar-gambar yang nggak terlalu tajam, kontras yang agak rendah, film grain, dan artefak-artefak lain yang timbul karena perpaduan tipe film dan lensa di zaman itu. Karakteristik warna juga jadi sangat khas karena akan sangat tergantung dari film yang kita gunain untuk syuting. Jadi long story short, dengan kamera digital dan lensa super tajam yang kita punya sekarang, agak sulit untuk bikin footage yang punya film look. Tapi, gimana kalau kita bisa bikin atau recreate film look dengan mudah? Apa iya? So, ini adalah video review dari Dehancer Pro. Beberapa waktu yang lalu, Dehancer Pro reach out ke gua dan mereka minta untuk dibikinin review atas produk mereka yang video dan foto. Kali ini adalah yang video dulu dan foto di video berikutnya. Dan di sini gua nggak di-endorse ataupun video ini dilihat terlebih dahulu oleh pihak Dehancer untuk diarahin sebelum di-post. Jadi pertanyaan pertama, apa itu Dehancer? Jadi basically, Dehancer itu adalah sebuah plugin untuk software editing video populer seperti Premiere Pro, Final Cut Pro, dan tentu saja DaVinci Resolve. Pilihan film yang mau di-emulate juga banyak banget, dari Kodak, Fujifilm, Konica Minolta, sampai CineStill. Sayangnya di sini gue nggak terlalu familiar dengan berbagai film yang ada di Dehancer Pro ini. Jadi gue nggak bisa tahu apakah karakter yang ada di Dehancer Pro ini sama persis atau enggak dengan aslinya. Beberapa karakter film look yang gue coba emulasiin di sini adalah perubahan warna, grain, bloom, dan halation. Tapi apa sih bedanya sama pakai LUT biasa? LUT itu kan kepanjangannya adalah lookup table ya. Jadi LUT itu isinya tabel transformasi dari sebuah log profile kayak dari F-log misalnya ke BT709, tapi dia spesifik dari satu brand kamera dengan tipe sensor yang sama. Jadi basically LUT itu adalah kasih dasar dari tone warna kita, tapi nggak bisa ngasih karakter-karakter lain dari film look. Tapi kalau pakai Dehancer, plugin ini tuh bisa emulate film look dan convert log profile dari berbagai merek kamera dan seri, kayak Canon, Sony, Fuji, atau bahkan Arri Alexa. Plus ada adjustment untuk film grain, highlight compression, halation, dan bloom untuk kasih karakter-karakter dari footage old school atau kamera film. Pengaturannya juga cukup detail, dari ketebalan halo, shift warna dari halationnya, sampai pemilihan positif atau negatif film grain. Di sini, gue ambil footage pakai Fujifilm X-T3 dan diambil dengan log profile. Kalau kalian ambil pakai log profile, pilihannya ada di sini nih. Jadi, misalnya kalian pakai Sony A7C, terus kemudian pakai S-Log3, kalian wajib masukin dulu kamera kalian dan profile ya di kolom ini. Kalau kamera kalian nggak bisa record dengan log profile, kemungkinan kalian ngambilnya pakai Rec 709. Jadi di bagian ini kalian pilih aja Rec 709. Gue sengaja hunting gambarnya agak malam untuk dapetin look yang tepat. Dan di sini gue akan coba untuk bandingin apakah gue bisa recreate look yang sama di Dehancer dan kita kerjain manual. So ini adalah proses waktu gue bikin film look tanpa pakai plugin gitu ya. Jadi gimana caranya? Nah, gue akan mulai pertama-tama dengan memberikan LUT dasar dari footage-nya ini. Jadi FYI, footage ini di-shoot dengan Fujifilm X-T3 dengan color profile F-Log di 60 fps dan 4K. Jadi pertama-tama kita kasih lumetri color. Kita tambahin lumetrinya di sini. Basic correction-nya adalah, nah ini kita pakai LUT bawaan dari Fujifilm X-T3 yaitu F-Log F-Gamut to White Dynamic Range. Aha, nah dia punya jadi warna yang sudah ada base-nya, ada dasarnya gitu ya. Nah tapi biasanya gue nggak berhenti di sini, gue akan mulai tambahin otak-atik sedikit. Jadi mulai dari temperatur. Nah ini, nah gue pengen temperaturnya agak sedikit warm gitu ya, jadi kurang lebih di sini mungkin. Nah, oke. Terus kemudian warna-warna ini juga akan kita biarin, tapi saturasinya mau kita turunin sedikit aja. Gitu, kurang lebih di sini. Lanjut untuk exposure belum ada perubahan.
gitu ya. Kayaknya udah cukup happy gua, tapi biasanya kreatif ini kita bisa mulai tambahin lagi lat-lat yang lain yang emang ada di bawaan dari Premiere Pro gitu. Misalnya kita pakai Fuji 125 kayak gini, tapi jangan khawatir kalau misalnya footage-nya langsung jadi aneh gitu ya, karena kita bisa turunin nih intensity-nya. Kita bisa turunin dulu intensity-nya sampai di angka yang kita happy gitu. Jadi most of the time 30% sounds good, 40% sounds good gitu ya. Jadi kita bisa pakai di 39%. Terus kemudian kalau misalnya kalian mau bermain dengan faded look, kalian bisa tambahin nih sedikit aja. Nah, kayak gini. Nah, untuk film look sendiri biasanya itu kamera digital atau lensa-lensa dari kamera digital terlalu tajam, jadi sharpen-nya justru gua turunin. Gitu. Nggak usah terlalu heboh turuninnya. Mungkin sekitar di 20-an atau 30 lah kayaknya. Sounds good. Kemudian untuk vibrance kita bisa tambahin sedikit. Nah, kurang lebih kayak gini, dan saturasi dan lain-lain gue biarin. Kemudian gue mulai tambahin juga di sini noise. Jadi karakter-karakter noise-nya kita masukin. Nah, ini kita pakai noise and grain ya, kita tambahin di sini. Terus jangan terlalu heboh, kurang lebih 15% sounds good, dan use color noise-nya di uncheck gitu. Jadi ini adalah look standar yang kita punya, kita pakai sebagai base. Nah, ini kita copy. Lalu lumetrinya karena kita udah nggak pakai, kita delete aja. Noise-nya juga kita delete. Nah, sekarang kita mau tambahin di sini adalah yang pertama kita mau tambahin bloom. Nah, cara nambahin bloom itu biasanya gue pakai blur, Gaussian blur. Cari Gaussian blur. Ah, ya itu tadi dia. Bam. Nah, ini blurnya kita adjust dulu nih sampai di angka yang kita happy. Gitu. Nah, ini teman-teman lihat nih. Ini kalau teman-teman kasih blur segini, gitu ya. Misalnya teman-teman kasih blur segini, kalau teman-teman nggak ubah blend mode-nya, maka dia akan benar-benar ngeblur gitu. Nah, supaya aman, nah kita kasih blend mode-nya kayak gini nih. Kita kasih lighten biasanya. Nah, ada tapinya. Tapi intensity-nya pun juga harus diturunin. Gitu, supaya dia look-nya terlihat natural bloom-nya. Jadi, likely 66% sounds good kalau kalian lihat. Nah, supaya lebih rapi lagi, kita masking. Jadi ini yang gua mau targetin adalah dua sini. Jadi di sini nih, bloom di sini, dan bloom di atas ini. Jadi yang pertama kita bikin dulu nih. Nah, dari sini nih. Ini nggak usah terlalu rapi yang kayak gimana gitu ya. Secukupnya aja, karena nanti kita akan bermain feathered di sini. Nah, kayak gini. Nah, ini featherednya teman-teman naikin supaya transisinya lebih halus. Kurang lebih 40-50% sounds good. Coba kita lihat ya. Before, after. Nah, jadi dia akan dapetin bloom di sini nih. Mulai ada garisnya dikit. Dan di atasnya belum. Kita tambahin lagi masking buat di atasnya. Jadi kayak tadi. Nggak usah terlalu rapi. Karena nanti kita main di feather. Nah, kalau yang di sini karena di belakangnya nggak ada. Oke. Kurang lebih samain ya. Feathernya di 40%. Kalau misalnya ada ini kayak gini nih, kalian rapiin guys. Oke. So, jadi kita lihat nih di sini. Before bloom, after bloom. Before bloom, after bloom. Gitu ya. Jadi kita tambahin bloom di sini. Berikutnya, ini kita dobelin lagi untuk bikin halation ya. Jadi warna merah dari film look halation-nya akan kita coba recreate di sini. Yang pertama, teman-teman tambahin RGB, color corrector. Nah, di sini ini RGB color correctornya naik di atasnya Gaussian blur. Terus kemudian kita mainin nih. Jadi teman-teman bisa mulai mainin dari gamma, pedestal, gain, dan RGB korektornya gitu ya. Yang pertama gamanya kita otak-atik dulu nih. Dari gainnya juga mau ditambahin. Nah ini nih, teman-teman lihat nih. Nah ini kan kita bermain halation di sini ya. Oke, 2, Oke, 2, nih sounds good. 2,72 atau nih kalau misalnya. Jangan terlalu heboh, tapi jangan terlalu nggak kelihatan. Oke, ini kayaknya opacity-nya agak kehebohan. Oke, gue mau turunin opacity-nya sampai di angka yang gue nyaman. Oke, kayaknya segini nyaman. Gue turunin lagi deh.
Jadi jangan sampai terlalu lebay, tapi jangan sampai nggak kelihatan. Nah, berikutnya nih dari kita pengen dia looknya warnanya warna agak terlalu merah gitu ya. Ini kan dia masih kuning banget. Jadi ini kita mainin dari red gamanya, red pedestalnya, dan gainnya. Mungkin gainnya dulu kali ya. Nah, ini nih. Ini nih halation ini di sini nih. Gitu. Oke, ini merahnya udah mulai dapet nih. Teman-teman bisa otak-atik juga nih pedestalnya. Dan juga this is look good. Untuk red gamanya nah kayaknya segini boleh deh. Nah ini kita tinggal masking lagi. Ini prosesnya agak makan waktu ya sebenarnya gitu, karena kita setiap kali satu efek kita harus masking, Untuk bikin masking ini, kalau cukup banyak yang di recreate, cukup menyebalkan sebenarnya gitu. Tapi kalau kalian mau belajar untuk gimana cara ngegrading sendiri, feel free, or else pakai bantuan yang lebih gampang. Terus kita tambahin masking lagi di sisi keduanya. Nah nih, jangan sampai kena halo-nya ya, guys. Oke. Coba kita cek. Jadi ini adalah look yang kita mau recreate. Jadi dia ada bloomnya dan juga ada halationnya. Kurang lebih kayak gitu, guys. Sebenarnya untuk hasilnya sendiri, Dehancer ini menurut gue cukup bagus. Tools-toolsnya itu cukup banyak dan membantu kita dalam workflow ngedit video. Tapi harganya adalah $499 untuk versi yang lifetime-nya. Untuk versi yang annual-nya harganya juga nggak murah, sekitar $399. Mengingat kerjaan gue yang sehari-hari ngerjain fotografi, ngedirect video komersial, dan bikin konten YouTube, 7,2 juta berasa cukup mahal. Tapi untuk professional colorist yang emang sehari-hari kerjaannya adalah ngerjain gradingan TVC, short film, atau mungkin film bioskop, kayaknya harga segini masih masuk di budget mereka. Itulah review dari Dehancer Pro untuk Premiere Pro dari gua, Christo Chandra. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian punya saran untuk video selanjutnya, boleh juga tulis di sana. Kalau kalian terbantu dengan video ini, silahkan kasih like, dan ketemu lagi di video berikutnya. Ciao!